materi mereka ini tadi dan juga di buku sejarah umum ya. Jadi dengan berhasilnya VOC merebut benteng Portugis 23 Februari 1605, maka secara resmi Belanda menjadi penguasa. Tetapi Belanda belum berhasil merebut Ternate dan hanya sedikit menempatkan tentaranya di sana, dan ini menjadi peluang bagi Spanyol untuk menempatkan tentaranya di Ternate, merebut Ternate, sehingga walaupun secara resmi Belanda yang menjadi penguasa, tetapi Spanyol dari Filipina bersama dengan para misionaris Katolik sempat datang ke Ternate dan mereka bertahan selama 60 tahun di sana. Jadi ada orang Belanda tapi khusus di Ternate. Kemudian lebih kurang pada tahun 1660-an barulah Spanyol meninggalkan Ternate dan beberapa wilayah lain di Indonesia karena kekuatan mereka di Filipina. Mereka lebih memusatkan dominasi mereka di Filipina. Oleh karena itu kok kita berbicara negara Filipina itu identik dengan Katolik ya. Lalu mereka meninggalkan Nusantara kita karena kedudukan Spanyol di Filipina itu diancam oleh Cina ya. Sehingga Belanda menjadi penguasa di Nusantara kita. Dengan kedatangan VOC tadi dibentuk 1602 ya sebagai lembaga dagang sekaligus memiliki hak oktroi, hak monopoli. VOC boleh punya mata uang sendiri, kemudian melakukan perjanjian dengan negara manapun, terserah. VOC diberikan hak oktroi oleh Belanda. Maka VOC tidak hanya menjadi lembaga dagang, tetapi juga menjadi pemerintah Kristen di Indonesia, di Nusantara kita Indonesia. Dan hal ini sangat didukung karena VOC dibebani dengan tugas oleh pemerintah Belanda, yaitu pengakuan iman Belanda artikel 36 atau pasal 36. Saya berharap itu kalian tulis di catatan kalian ya. Pengakuan iman Belanda pasal 36 atau artikel 36 1564 isinya adalah tugas pemerintah memelihara gereja yang kudus, menolak dan membasmi segala rupa penyembahan berhala dan agama palsu, memusnahkan kerajaan antikristus dan memajukan kerajaan Kristus. Jadi siapa yang dimaksud dengan antikristus itu adalah gereja Katolik, termasuk gereja Lutheran, termasuk juga adalah gereja Menonit yang kita pelajari di SGU 2 yang sudah hadir pada abad yang ke-17 itu dianggap sebagai agama palsu. Dan mana yang disebut dengan gereja yang kudus? Gereja yang kudus yang dimaksud itu adalah gereja Calvinis ya di Belanda ya. Apalagi Katolik, wah itu sangat antikristus. Mengapa demikian? Karena Katolik itu ini 1564 ini adalah pengakuan iman yang dekat masanya dirumuskan dengan reformasi gereja ya. 1517 reformasi gereja, 1564 dibentuk dirumuskanlah pengakuan iman Belanda. Ini sangat dekat sehingga melihat bahwa Katolik itu adalah antikristus, dan jangan lupa juga bahwa pernah terjadi konflik antara Lutheran dan Calvinis di wilayah Eropa ya. Sehingga yang dimaksud dengan gereja kudus itu hanyalah Calvinis ya. Itu yang terjadi nanti pada tahun 1743. Ya, 1743 ketika pemerintahan Gubernur Jenderal Baron van Inhofe
dia memberikan izin bagi gereja Lutheran untuk berkembang di Nusantara, tapi dalam batasan-batasan tertentu atau sangat terbatas ya. Itu 1743. Oke, POC menjadi penguasa bahkan menjadi pemerintah Kristen, maka seluruh pekerjaan itu harus dikontrol oleh VOC. Dan pimpinan gereja tertinggi di Nusantara kita itu adalah gubernur jenderal. Ya, itu yang terjadi. Oleh karena itu, berdasarkan tata gereja, ya, tata gereja 1643, maka semakin diperlihatkanlah posisi daripada POC dalam hal ini pemerintah untuk mengkerdilkan gereja, ya. Ini namanya pun lembaga dagang, ya. Itu kan persoalan pekabaran Injil itu kan hanya pekerjaan sampingan saja, ya. Oleh karena itu paling tidak ada 3 hal yang dianggap merugikan gereja, ya. Ada 3 hal yang dianggap memperbudak gereja karena campur tangan pemerintah terhadap gereja. Yang pertama, catat ya, korespondensi gereja di Indonesia dengan gereja di Belanda hanya boleh dilakukan dengan pengetahuan pemerintah. Jadi misalnya gereja di Indonesia mau mengadukan kepada gereja di Belanda, wah ini kacau ini personil POC ini kan. Apalagi personil POC itu kan secara umum itu kan adalah orang yang menjadi buangan di Eropa, ya. Ya, orang-orang jahat, gelandangan, daripada bikin rusuh di Belanda lebih bagus mereka dipekerjakan di daerah jajahan, ya. Korespondensi itu harus sensor pemerintah, ya. Dan gereja di Indonesia dan gereja juga di Belanda memprotes ini karena itu dianggap bersifat politik gerejawi. Tetapi protes tersebut tidak dihiraukan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dianggap memperbudak gereja karena campur tangan pemerintah terhadap gereja, yang kedua, sidang majelis harus dihadiri oleh komisaris politik. Artinya apa? Komisaris politik utusan pemerintah mendapat tempat di majelis gereja sebagai anggota biasa. Jadi apa gunanya itu? Alasannya katanya supaya terdapat pengertian yang baik antara kesatuan pemikiran gereja dan pemerintah. Tapi sebenarnya itu adalah bagian dari dikte, ya, dikte terhadap gereja. Dan yang ketiga itu adalah pemerintahlah yang menempatkan dan memindahkan pendeta. Ini sangat merugikan, ya. Dan itu mereka tidak terlalu peduli karena pekerjaan penginjilan itu kan adalah sampingan, ya. Nakku udah mulai. Ya. Oke. Ya, itu adalah pekerjaan sampingan. Sehingga secara umum sebagaimana tadi yang ditanya oleh teman bahwa mereka lebih mengutamakan pekerjaan di benteng karena di benteng itu adalah pembinaan bagi orang-orang Belanda sendiri. Sementara pekerjaan di luar benteng itu dengan mengikuti MOU, ya, perjanjian antara kelompok Belanda, pemerintah Belanda VOC dengan kesultanan-kesultanan yang ada. Karena ada perjanjian boleh kalian membeli rempah-rempah, tetapi dalam hal itu tidak boleh ada orang Islam masuk Kristen. Kalau masuk Kristen dikembalikan kepada agamanya, ya. Kecuali yang sudah Katolik. Jadi ketika mereka sampai di Nusantara, yang Katolik langsung diprotestankan, ya. Karena Katolik itu adalah agama si antikristus menurut
pengakuan iman Belanda, sehingga dengan demikian maka jumlah Katolik, jumlah Protestan itu meningkat memang secara data, tetapi pembinaan sangat minim sekali. Mengapa demikian? Karena VOC itu adalah lembaga dagang di mana pemeliharaan kerohanian, pelayanan itu sebagai sampingan saja. Lebih kurang 200 tahun VOC di Nusantara kita, dan dalam hal itu perkembangan kekristenan, pembinaan tidak dapat dilakukan dengan baik. Kemudian selanjutnya ada dua pekerjaan, ya, ada dua pekerjaan yang dilakukan oleh gereja selama VOC. Yang pertama itu adalah pekerjaan pastorat. Pekerjaan pastorat itu apa? Pemeliharaan rohani orang Belanda. Apa saja itu pemeliharaan rohani orang Belanda? Katekisasi, ya. Mereka pakai buku Katekismus Heidelberg, ya. Katekisasi, kemudian ibadah itu banyak, ibadah minggu, ibadah pagi, ibadah malam, ya. Ibadah perjamuan kudus, ibadah baptisan, ibadah katekisasi juga ada, kemudian ibadah pernikahan, ibadah permakaman. Tetapi dalam kebaktian itu mereka mengatakan seperti masuk ke gedung kesenian aja, ya. Walaupun mereka sedang berdoa, kalau gubernur jenderal masuk ke dalam ruang ibadah, mereka wajib berdiri dan tunduk kepala, ya. Ini dominasi dari pemerintah terhadap gereja pada masa VOC, ya. Jadi mereka bilang seperti masuk dalam gedung kesenian, mereka nggak ngerti apa-apa, mereka lalu orang Belanda bikin pertunjukan begitu. Ya, kemudian yang ketiga itu adalah pengembalaan dan disiplin. Itu juga dilakukan, ya. Walaupun banyak protes pemerintah Belanda, ya. Ketika gereja melihat pemerintah Belanda melakukan kejahatan, dilakukan disiplin, dilarang mengikuti perjamuan kudus. Tapi kadang diprotes oleh pemerintah, apalagi yang dikenakan sanksi itu adalah pejabat-pejabat penting, ya. Diprotes. Kemudian selanjutnya diakonat. Diakoni, ya, pekerjaan diakoni. Jadi pekerjaan pastorat itu ada beberapa. Yang pertama katekisasi, yang kedua itu ibadah, yang ketiga pengembalaan ataupun disiplin, yang keempat itu diakonat, ya, diakonat, ya. Diakoni, ya, sehingga pada tahun 1621 sudah ada jabatan diakonia, diaken, ya. 1621 jabatan diaken sudah ada. Kemudian 1648 diaken itu sudah dimasukkan dalam majelis gereja, ya. Dan untuk tugas-tugas diakoni ini ditanggung oleh pemerintah, ya. Jadi itu pekerjaan pertama, yaitu pekerjaan apa tadi, Lydia? Pekerjaan pastoral, Bu. Oke, pekerjaan yang kedua itu adalah apostolat, ya. Apostolat. Apa itu apostolat? Pemberitaan Injil kepada orang-orang pribumi, ya. Pemberitaan Injil kepada orang-orang pribumi. Oleh karena itu penyaji, tolong nanti pekerjaan apostolat ini memang sudah ada tadi kalian buat. Nah, ada daerah apa tadi, Maluku, Ambon, Hitu, ya. Hitu itu bukan salah ketik, ya, Hitu, ya. Masukkan juga, ya, daerah Jawa, Betawi, ya, Nusa Tenggara dan Sumatera. Sumatera itu pertama sekali berada di Padang, ya. Konteks sekarang Padang itu identik dengan Islam, ya. Tapi pada masa VOC Padang itu sudah mendapatkan pencerahan oleh Injil, ya. Nanti masukkan, ya, Christine Elizabeth dan juga Amos, ya, dalam materi ini, ya. Jadi tugas pastorat itu tugas untuk orang-orang Belanda itu bisa sampai 20 itu pendetanya. Sementara pemberitaan Injil apostolat itu bisa hanya 3 orang saja. Jadi untuk keluar itu justru sedikit. Untuk diantara mereka yang
banyak. Artinya apa? Tugas pemberitaan Injil ini tidak maksimal dilakukan. Karena mereka itu adalah lembaga dagang yang dititipi tugas. Pengakuan Iman Belanda pasal 36, artikel 36.1.564 ya. Ketika terlihat bahwa tidak ada kemajuan dalam memberitakan Injil, seorang pekabar Injil bernama Sebastian Dankers ya mengusulkan agar dibentuklah sekolah-sekolah ya. Di sekolah itu nanti pengajaran agama Kristen dimaksimalkan sehingga sekolah itu menjadi tempat persemaian jemaat. Dibentuklah asrama ya. Kadang orang dipaksa untuk masuk asrama, kadang anak-anak itu dipaksa bahkan dibeli dengan beras ya. Atau benda lain supaya menjadi Kristen. Itu dalam konteks masa dulu ya. Sehingga ada istilahnya uang murid ya, uang murid. Bahkan raja-raja Ambon dan pulau-pulau lain di Maluku itu juga diperintahkan untuk menyediakan orang-orang pribumi supaya disekolahkan. Sehingga dengan demikian terbentuklah jemaat inti dan kemudian jemaat inti nanti itu yang menyebarkan Injil bagi orang-orang pribumi. Ya. Itu lebih mempercepat nanti ya dalam penyebaran Injil di Nusantara. Tolong nanti dicatat dalam tentang masukan ini ya di materi klien Elizabeth ya. Baik, Bu. Masukkan nanti supaya lebih diperkaya. Oke, begitu dulu hari ini. Silakan